Pemkab Tanggamus gelar upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun di Lapangan Merdeka, Kota Agung, Kamis 21 Maret. PJ Bupati Mulyadi Irsan selaku Inspektur Upacara menyampaikan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Maret. Momen HUT Kabupaten Tanggamus diperingati sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. PJ Bupati dalam kesempatan itu mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus bersama-sama memanfaatkan potensi keberagaman budaya, adat istiadat, agama, serta potensi SDM dan SDA yang ada di daerah. PJ Bupati meminta masyarakat Tanggamus bersatu, bergerak bersama untuk maju dan berprestasi, meningkatkan pembangunan di semua sektor agar masyarakat Tanggamus dapat hidup sejahtera. PJ Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh pendiri kabupaten, para veteran, tokoh adat, dan tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati para anggota Forkopimda, hadir di sini Bapak Kapolres Tanggamus, hadir juga Bapak Dandim 0424 Tanggamus, Ibu Kajari Tanggamus, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Tanggamus, yang saya hormati juga hadir Kepala Lapas, Kepala Rutan, dan Pos AL dari BPS atau yang mewakili dari BNN, yang saya hormati Bapak Sekda Tanggamus, juga yang saya hormati para staf ahli Bupati, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, para camat se-Kabupaten Tanggamus, juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanggamus, beserta para ketua organisasi wanita se-Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Abdesi Kabupaten Tanggamus, para veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, dan unsur ormas se-Kabupaten Tanggamus, segenap jajaran ASN Tanggamus, dan seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Atas berkatnya pula pada kesempatan ini kita dapat berkumpul secara langsung mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun 2024 dan Provinsi Lampung. Tak lupa mari kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya robbal alamin. Peserta upacara yang saya banggakan, peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus yang ke-27 ini merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Tanggamus yang kita laksanakan setiap tanggal 21 Maret. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997
tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Peristiwa dan catatan sejarah menunjukkan bahwa para pejuang, yaitu pendahulu-pendahulu kita, sangat berani melawan penjajah. Karena masyarakat Tanggamus waktu itu memiliki semangat juang yang luar biasa dan gagah berani. Semangat perjuangan tersebut tidak pernah pudar. Bahkan semangat itu yang ingin terus kita tanamkan di jiwa masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui sinergi, kerja berkualitas, saling membantu dan bergotong royong dengan fokus menjadikan Kabupaten Tanggamus yang makin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Nampaknya Bapak Ibu sekalian, semangat ini merupakan keniscayaan bagaimana kita semua yang hadir di sini beserta masyarakat harus mendorong Kabupaten Tanggamus maju, sejahtera dan berkelanjutan. Dengan melihat lintasan sejarah, mari kita bisa mengambil kesimpulan betapa kuatnya sifat kemandirian, kebinekaan atau pluralisme dan patriotisme generasi pendahulu kita yang membuat wilayah Kabupaten Tanggamus dari masa ke masa selalu menjadi kawasan yang penting dan mampu memberikan kontribusi yang istimewa bagi Provinsi Lampung dan NKRI. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga era revolusi fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan, bahkan di era kini Kabupaten Tanggamus menyongsong era transformasi. Masyarakat di wilayah Tanggamus sudah bersifat plural, terlibat dalam pergaulan regional, namun tetap memiliki karakter dan jati diri yang kuat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semangat kita yang harus kita bangun dalam rangka hari ulang tahun Tanggamus ke-27 ini sangat penting ke depan bagi kita semua untuk meningkatkan angka capaian pembangunan Kabupaten Tanggamus sehingga ke depan Kabupaten Tanggamus maju, memiliki daya saing baik di level provinsi dan tentunya juga di level nasional. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tema peringatan hari ulang tahun Kabupaten Tanggamus ke-27 tahun ini, yaitu Bakti Bersama Menuju Tanggamus Sejahtera. Melalui tema ini kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk bersama-sama memanfaatkan segala potensi keberagaman budaya, adat istiadat, serta agama, maupun potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Kita bersatu dan bergerak bersama untuk maju dan berprestasi dalam meningkatkan pembangunan di semua sektor kehidupan, agar masyarakat Tanggamus dapat hidup sejahtera lahir batin. Jadi sekali lagi juga Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi keniscayaan kita harus melakukan transformasi baik dari ekonomi, sosial, pemerintahan, hukum, serta lingkungan, karena memang tantangannya semakin kuat ke depan. Peserta upacara yang saya hormati, memasuki hari jadi ke-27, Kabupaten Tanggamus menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Seiring dengan laju perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang, yang sering disebut sebagai megatrend global. Perubahan global ini tidak hanya membutuhkan transformasi besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, tetapi juga berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan sangat mendalam, terutama karena dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi.
Kemajuan ini telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berinovasi di dunia saat ini. Selain itu, pembangunan juga dihadapkan pada bonus demografi yang menawarkan peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan pembangunan manusia. Namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya bagi populasi yang terus bertambah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adanya bonus demografi khususnya di Tanggamus, ketika kita melihat 662.000 jiwa Tanggamus, terdapat kurang lebih 60% angkatan kerja. Ini menjadi modal dasar yang kuat. Namun menjadi perhatian bagi kita semua juga, adanya bonus demografi ini menjadi suatu hal yang berkeberuntungan, opportunity, atau menjadi bencana. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini dan ke depan kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tanggamus, agar kualitas sumber daya manusia yang ada mampu dan kompeten sehingga nanti dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya, khususnya bagi segenap ASN harus lebih adaptif, mampu merubah mindset pola pikir bekerja, harus berani melakukan terobosan, melakukan inovasi, lebih banyak kreatif, sehingga nanti akan mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengidentifikasi mega tren global ini dan merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapinya agar dapat mengambil manfaat dari perubahan ini dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu tolak ukurannya dapat dilihat dari capaian pembangunan yang selama ini mampu digapai oleh Kabupaten Tanggamus untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada. Adapun capaian indikator makro tersebut antara lain: 1. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Tanggamus meningkat dari 69,32 pada tahun 2022 menjadi 69,93 pada tahun 2023. Hampir sedikit lagi 70 masuk dalam kategori tinggi. Kedua, angka kemiskinan Kabupaten Tanggamus berhasil diturunkan dari 10,98% di tahun 2022 menjadi 10,52% pada tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian kita semua untuk berkolaborasi. Semua jajaran, semua stakeholder, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, teman-teman pers, perguruan tinggi, mari bersama-sama jajaran Forkopimda untuk berkolaborasi bersama-sama kita menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah, berita kemarin juga terinformasi bahwa kemiskinan ekstrim Tanggamus dari tahun 2022 ke 2023 juga menurun. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka juga berhasil diturunkan pada tahun 2022 sebesar 3,7%, turun menjadi 3,35% di tahun 2023. Terkait dengan angka pengangguran terbuka, tentunya ini berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kita harapkan segenap profesi
yang ada di Tanggamus selayaknya memang kita upayakan memiliki sertifikasi ke depan, sehingga segenap lapangan pekerjaan yang ada bisa terisi, khususnya terhadap sumber daya manusia yang ada di Tanggamus. Keempat, laju pertumbuhan ekonomi berhasil tingkatkan dari 4,16% di tahun 2022 menjadi 4,70% di tahun 2023. Angka ini Bapak Ibu sekalian perlu kita apresiasi, sudah menempatkan Tanggamus pada posisi kelima di Provinsi Lampung. Insya Allah kita berharap ke depan pertumbuhan ekonomi Tanggamus di tahun 2023 yang mencapai 4,7%, dia melampaui seniornya, orang tuanya yaitu Lampung Selatan. Tapi kita masih perlu bekerja keras untuk menyalip kabupaten lainnya, baik Pringsewu dan juga kota, sehingga insya Allah posisi ekonomi Tanggamus bisa pada posisi ke-1 atau kedua di Provinsi Lampung, bahkan nasional. Kelima, laju pendapatan per kapita Kabupaten Tanggamus meningkat sebesar 7,06% dari 27,6 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 29,5 juta rupiah di tahun 2023. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait transformasi ekonomi, kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan domestik regional bruto Tanggamus dari semua sektor. Tidak hanya sumber daya alam pegunungan, pertanian, perkebunan, ke depan akan kita tingkatkan juga dari kelautan dan pesisir. Dan juga ke depan dalam hal transformasi ekonomi, kita juga harus berupaya menghilirisasi semua sumber daya alam yang ada di Tanggamus, sehingga peningkatan nilai tambah bagi masyarakat akan semakin lebih baik. Bagaimana juga Bapak Ibu sekalian, penguatan terhadap UMKM dan pariwisata di Tanggamus akan semakin geliat, sehingga suasana ekonomi di Tanggamus akan semakin meningkat. Ini yang kita harapkan ke depan Bapak Ibu sekalian, bersama-sama di semua sektor kita tingkatkan ekonomi kita. Kita ingin bangkit, kita ingin unggul, maju dan sejahtera. Keenam, Gini rasio atau ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanggamus mampu diturunkan dari 0,261 di tahun 2022 menjadi 0,256 di tahun 2023. Angka ini sudah semakin baik, artinya ketimpangan antar masyarakat sudah semakin kecil. Yang kita harapkan persepsi ini adalah semakin kecilnya ketimpangan pendapatan tertinggi dengan yang terendah. Bukan yang mengandung persepsi ketimpangan rendah di antara orang yang berpendapatan rendah. Berdasarkan pencapaian pembangunan tersebut sepanjang tahun 2023 yang lalu dan awal 2024 ini, Kabupaten Tanggamus berhasil memperoleh apresiasi berupa penghargaan atas prestasi yang diraih, antara lain penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya dari Kementerian PP dan PA. Terima kasih. Penghargaan proklim utama untuk Bekon Gisting atas dari Kementerian LHK. Penghargaan Integrated Sustainability Indonesia Movement for Regencies dalam pencapaian SDGs dari Bappenas dan Apkas.
penghargaan juara 2 tingkat nasional Lomba Desa Wisata Nusantara kategori Desa Berkembang untuk PEKON Kiluan Negeri dari Kementerian Desa dan PDTT. Penghargaan Innovation Government Award sebagai kabupaten sangat inovatif dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham dan penghargaan Plakat Adipura. Saya ulangi, penghargaan Adipura kategori hutan kota terbaik. Secara nasional ini ada 5. Salah satunya adalah Kota Agung dari Kementerian LHK. Dan tentunya masih banyak lagi penghargaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap stakeholder DPRD, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari, Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan Agama, Lapas, Rutan, BPS, para masyarakat, ASN, para media. Tentunya hasil yang dicapai ini tidak akan tercapai tanpa dukungan kita semua, tanpa partisipasi dan doa dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Saat ini Bapak Ibu sekalian, ke depan kita mulai berbenah mengejar ketertinggalan yang ada untuk ke depan kita mampu bangkit bersaing dengan kabupaten lainnya. Peserta upacara yang saya banggakan, sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas dorongan semangat, saran, koreksi, dan kritik kepada kami semua selaku penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dalam mengemban amanah tugas pemerintahan dan pembangunan selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan ridhonya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Kabupaten Tanggamus ke-27. Bakti bersama menuju Tanggamus sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rangkaian acara HUT Tanggamus ke-27 diawali dengan bakti sosial operasi Bibir Sumbing yang terselenggara atas kerjasama Yayasan Umi Ramlah dan Smart Friend. Kegiatan ini berjalan lancar. Kemudian pemeriksaan mata, 1.000 warga masyarakat Tanggamus diberi bantuan kacamata. Setelah bulan Ramadan akan dilanjutkan dengan operasi katarak. Puncak HUT Tanggamus ditutup dengan gelaran Tanggamus Expo, yakni pameran pembangunan di Kabupaten Tanggamus sekaligus hiburan rakyat. Hormat sejahtera. Gerak. Usai upacara di lapangan Merdeka, PJ Bupati Mulyadi Irsan beserta rombongan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Kota Agung. Pak Ketua DPRD, Pak Dandi, lengkap ini semuanya dari MA, Ibu Pranes ya, dari Kejaksaan, Ketua Pengadilan, dari Kemenak. Hari ini merupakan rangkaian tadi pagi kita melaksanakan upacara hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-27 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 97. Memaknai ziarah ke makam pahlawan ini artinya kita menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan.
ya, khususnya yang memang telah berjuang untuk Kabupaten Tanggamus. Nah, tugas kita yang masih ada ini mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan, ya. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, bagaimana pembangunan itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Itu. Jadi harus pembangunan secara hakikat bagi manusia harus secara utuhnya dan harus dirasakan oleh masyarakat. Itu intinya. Alhamdulillah sudah menempatkan posisi Tanggamus ke arah yang lebih baik. Tapi obsesi kita tidak hanya itu. Kita ingin ya yang the best from the best lah, yang terbaik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita bisa dengan Bandar Lampung asal kita mau. Kata kuncinya bersungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses dan tentunya mendapat ridha Allah SWT. Rangkaiannya diawali kemarin tuh dari bakti sosial. Bakti sosial, operasi bibir sumbing terhadap 29 pasien, ya. Masyarakat Tanggamus atas kerjasama dengan Yayasan Umi Romlah dan Smile Trend dari Sumatera Selatan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dirasakan oleh semua masyarakat Tanggamus. Selanjutnya juga pemeriksaan mata. 1.000 warga masyarakat Tanggamus diperiksa matanya, diberikan kacamata. Dan nanti setelah Ramadan akan dilanjutkan dengan operasi katarak. Hasil dari tindak lanjut pemeriksaan terhadap 1.000 masyarakat. Terus juga acara olahraga dengan kawan-kawan HES, ya. Teman-teman HES kemarin run fun, ya. Saya lupa Dandim, saya juga ada oleh-olehnya. Run fun, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, gemar dengan lingkungan, sekaligus tadi menjaga kesehatan tubuh. Kemarin disokong oleh HES Lampung, Pak Rustam, dan ke depan juga akan kita bangun secara rutinitas kegiatan-kegiatan yang ada di Tanggamus untuk menghidupkan suasana di Tanggamus. Terus tadi upacara kemarin paripurna istimewa di DPR dia kemarin tanggal 20 ya, 20 berlangsung lancar dan hikmat ya di DPRD. Nah, tadi pagi acara peringatan hari ulang tahun di lapangan Merdeka ya. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Nanti puncaknya terakhirnya setelah Idul Fitri akan ada Tanggamus Expo, ada hiburan ya. Semuanya lengkap, hiburannya itu lengkap, nggak usah terinci lah. Pokoknya paket lengkap ya. Sekaligus menjadi penutupan terhadap rangkaian hari ulang tahun Tanggamus. Jadi dengan tema bakti untuk pembangunan Tanggamus menuju masyarakat sejahtera ya. Sekali lagi saya mengajak semua masyarakat ya, stakeholder untuk bahu-membahu mewujudkan pembangunan di Tanggamus. Goalnya satu tadi, tujuan bernegara itu saja. Terima kasih kepada semua pahlawan dari DPRD, Prokopimda, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, teman-teman pers yang sudah bahu-membahu melanjutkan pembangunan. Titip ke depan lebih guyup ya, ciptakan Kamtipmas di Tanggamus yang lebih sejuk supaya ada penguatan daya saing, ada keinginan masyarakat luar untuk berinvestasi di Tanggamus. Mario Siger TV melaporkan.